Aku nonton kok. Dino nggak ada ngomong kayak gitu. Everything is good. Nggak ada yang nggak baik. Oh maksudnya. Video berdurasi 11 detik edar sebuah video mesra sosok yang diduga Gisel dan mantan pacarnya, Wijaya Saputra alias Wijin. Tentu masih ingat, beberapa tahun lalu, ketika sebuah video berdurasi 19 detik membuat Gisel dan Yukinobu menjadi tersangka. Video berdurasi 11 detik itu direkam di sebuah tempat hiburan malam dan diunggah lewat aplikasi TikTok. Tampak suasana remang-remang klub malam dengan 3 pria tengah bernyanyi dan setelahnya di belakang panggung terlihat sepasang pria wanita tengah berpelukan. Diduga keduanya adalah Gisel dan Wijin, lantaran keduanya mengaku sempat bertemu untuk merayakan pesta ulang tahun penyanyi Semi Simorangkir di sebuah tempat hiburan malam. Wanita yang diduga Gisel terlihat mengenakan kaos tanpa lengan berwarna putih, sementara pria yang diduga Wijin mengenakan kaos hitam. Melihat pemandangan mesra itu, netizen tak bisa menahan diri dan ramai-ramai melontarkan hujatan pada Gisel yang dinilai tidak pernah kapok mencetak kontroversi panas. Gisel dan Wijin sama-sama membantah kembali CLBK, namun terbongkar fakta panas. Diduga kemesraan keduanya itu terjadi pada hari Rabu malam, tanggal 8 Maret lalu. Akibatnya netizen pun meyakini kalau kepergian Rino Sudarjo dari sisi Gisel juga ada kaitannya dengan sosok Wijin yang kembali masuk dalam hati Gisel. Rino seolah pergi dengan meninggalkan rasa sakit hati mendalam. Tak hanya menghapus seluruh foto dengan Gisel, tetapi juga kabarnya sempat mengaku kalau Gisel memberikan pengaruh buruk pada dirinya. Setelah Nursyah mencurahkan keluh kesahnya lantaran mendapat banyak hujatan warganet, konflik yang terjadi antara Indah Permatasari dengan sang ibu Nursyah kini semakin memanas. Air mata Nursyah pun pecah mengingat semua hujatan yang diterimanya dari warganet. Ia bahkan mengaku pasrah apapun yang terjadi kepada dirinya tanpa mengharapkan Indah sekalipun akan membelanya. Setelah semua kasih sayang dan perjuangannya selama ini, Nursyah merasa hatinya sangat hancur. Seolah-olah Ari Kriting merampas sang putri dari dirinya. Bagi Nursyah, tidak pernah ada di benaknya untuk mempermasalahkan status atau materi dari sosok yang ingin menikah dengan anak-anaknya. Namun baginya, apa yang dilakukan oleh Ari seperti memang merampas anaknya. Nursyah merasa bahwa menantu, bahkan orang tuanya tidak meminta secara baik-baik untuk meminang Indah. Malah saya bilang sama Indah, gorengkan itu ubi goreng yang mami sudah potong-potong, bikin sambal bima. Kurang apa coba? Kamu masuk di rumah saya. Mulai dari situlah itu Indah itu uring-uring sesudah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Aneh dan aneh aja menurut saya sebagai orang tua. Saya tidak pernah maki-maki dia. Terus sekarang begitu juga, datang bertamu. Saya kasih lagi kesempatan masuk. Datang bertamu biasa aja. Seperti orang itu. Datang bertamu. Layaknya tamu. Saya persilakan masuk. Terus kata anak itu, Mami, ada keluarga saya yang mau datang, mau silaturahmi. Coba begitu caranya. Orang tua mana ya? Orang tua di mana yang tidak tersentuh hatinya? Tidak tahu anak itu kerja di mana. Selalu orang bilang, karena saya selalu bilang demi Allah. Saya tidak cek pekerjaannya si mantuku yang ini.
kerja di mana kerja. Tapi kan dia sudah datang bertamu, terus menyampaikan maunya mendekati dengan lebih dekat lagi. Terus datang silaturahmi orang tuanya dari Makassar, mau dari Amerika, datanglah di perempuan. Datanglah di rumahnya seorang perempuan. Karena kita Indonesia Timur itu ada adat attitude. Indah pun kembali mengunggah foto dirinya dengan caption yang disebut-sebut netizen, seolah ditujukan untuk sang ibu. Ya, Nursyah masih tetap belum memberikan restunya atas pernikahan Indah dan Ari Kriting, bahkan setelah keduanya telah memiliki buah hati. Ya, Nursyah mengaku bahwa ia tidak pernah membeda-bedakan terhadap semua anak-anaknya. Ia bahkan berkali-kali berusaha untuk memberikan kesempatan bagi Indah dan Ari. Di antaranya, meminta digelarnya pengajian di rumah, serta muhabalah yang dilakukan oleh Ari. Namun semua itu tak terlaksana alias dibatalkan. Padahal Indah sempat mengatakan akan melakukan hal tersebut. Salah satu hujatan yang diterima oleh Nursyah adalah terkait hadiah umroh yang diberikan oleh Indah Permatasari. Menurutnya, ia tidak mengharapkan akan hal tersebut sama sekali. Menurutnya pula wajar dilakukan seorang anak yang mampu, apalagi dia juga memiliki jasa atas kesuksesan sang putri. Zaskia Gotik sudah lama tak muncul di layar kaca sejak hamil dan melahirkan anak keduanya. Kendati demikian, kehidupannya dikabarkan tercukupi karena memiliki suami seorang pengusaha kaya. Sebelumnya, rumah tangga Gotik diterpa skandal terkait suaminya yang dituding memiliki anak dari wanita lain. Namun Gotik memilih untuk percaya sepenuhnya kepada sang suami. Dan baru-baru ini, Gotik secara mengejutkan menjual rumah miliknya hingga membuat netizen menuding bahwa sang suami, Sirajuddin Mahmud, jatuh bangkrut. Pemilik Goyang Itik itu mengumumkan penjualan salah satu rumahnya yang di Bekasi, Jawa Barat melalui akun Instagramnya. Rumah dari hasil keringat kerja keras Gotik itu dijual dengan harga 900 juta rupiah. Sayangnya, ketika Gotik menjual rumahnya, ia justru diterpa isu bangkrut. Padahal Gotik juga masih memiliki usaha lain di bidang kuliner yang masih berjalan baik. Dan usut punya usut, rupanya rumah Gotik di Bekasi itu bukan hanya dijual namun juga disewakan. Sebelum kabar tentang Zaskia Gotik menjual rumah di kampung halamannya, ia juga sempat menjual mobil mewahnya. Padahal mobil berwarna merah tersebut merupakan mobil kesayangan dan bersejarah bagi Gotik. Mobil tersebut pun sudah cukup lama menemani pelantun lagu Bang Jono ini. Rela menjual barang-barang miliknya yang memiliki banyak kenangan itu, membuat dugaan rumah tangganya mengalami kesulitan ekonomi semakin kuat. Sementara itu, Sirajuddin pun dikabarkan masih menjalani kesibukannya sebagai pengusaha dan sering pergi keluar kota untuk pekerjaannya tersebut. Sedangkan Gotik tampaknya tak ingin menanggapi perihal kabar tak sedap yang menerpa keluarganya. Ia memilih fokus untuk kembali kurus dan memiliki tubuh yang ideal seperti dahulu.